Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Erika Amanda dan rekan saya Imawan Aryansyah Hidayat. Kami akan membedah buku karya Bapak Ahmad Najib Burhani yang berjudul Muhammadiyah Berkemajuan. Di sini kami akan fokus membedah bab 1, yaitu Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan. Di dalam bab ini terdapat 6 poin penting, yaitu Islam Nusantara versus Islam berkemajuan. Yang kedua, minority kompleks dan sektarianisme di tubuh umat Islam Indonesia. Dan yang ketiga, Puritan, Salafis, dan Progresif di Muhammadiyah. Poin-poin selanjutnya akan dibedah oleh Imawan Aryansyah Hidayat nantinya. Masuklah kita pada poin pertama, yaitu Islam Nusantara versus Islam berkemajuan. Apakah Islam Nusantara itu? Islam Nusantara merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengacu pada Islam ala Indonesia yang autentik. Langgamnya Nusantara tapi isi dan liriknya Islam. Bajunya Indonesia tapi badannya Islam. Ide Islam Nusantara ini berkaitan dengan gagasan pribumisasi Islam yang pernah dipopulerkan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lantas, apakah Islam berkemajuan itu? Istilah yang dipakai oleh Muhammadiyah awal untuk menyebut dirinya adalah Islam berkemajuan. Istilah ini lantas dipakai dan dipopulerkan untuk mengidentifikasi karakter keislaman Muhammadiyah. Dalam kaitannya dengan globalisasi, Islam berkemajuan itu sering dimaknai sebagai Islam kosmopolitan. Mengapa Islam kosmopolitan menjadi pilihan Muhammadiyah? Muhammadiyah menyadari bahwa kelahirannya merupakan produk dari interaksi Timur Tengah dan Barat yang dikemas menjadi sesuatu yang autentik di Indonesia. Kelahiran dari slogan Islam Nusantara dan Islam berkemajuan memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada tahun 1920-an. Ketika itu, sebagai respon terhadap semua peristiwa di Arab dan Turki, Komit Khilafat dan Komit Hijaz, lahirlah NU. Sementara Muhammadiyah lahir sebagai reaksi terhadap penjajahan, misi Kristen, pemikiran Abduh, dan budaya Jawa. Bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah semacam deja vu. Selanjutnya, poin kedua. Minority kompleks dan sektarianisme di tubuh umat Islam Indonesia. Beberapa kajian telah dilakukan untuk melihat mengapa umat Islam sepertinya selalu kalah di Indonesia. Salah satu temuan dari kajian itu misalnya menyebutkan bahwa umat Islam Indonesia itu merupakan mayoritas dalam jumlah, tapi memiliki mentalitas sebagai minoritas. Adakah persoalan lain yang membuat kita ketinggalan selain isu minority kompleks? Tentu saja ada. Di antaranya adalah ketidakmampuan kita untuk berpikir secara luas, keluar dari bingkai kelompok agama. Cara berpikir sektarian hanya untuk partai atau kelompok agamanya. Ini diantaranya yang membuat Islam kalah atau orang tak percaya lagi dengan partai Islam. Umat Islam masih sulit berpikir atau berjuang dengan melepaskan belenggu kelompok. Meminjam bahasa Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, mestinya kita sudah bisa membalikkan cara berpikir kita dari kemuhammadiyahan, keindonesiaan, dan kemanusiaan menuju kemanusiaan, kebangsaan, dan kemuhammadiyahan. Namun yang terjadi tetap pada pola yang pertama. Paling tidak ada 2 persoalan yang sering membuat umat Islam selalu kalah. Pertama, minority kompleks, dan yang kedua adalah cara berpikir sektarian atau kekelompokan. Poin ketiga, Puritan, Salafis, dan Progresif di Muhammadiyah. Orang Puritan di Muhammadiyah memiliki model keberagaman yang unik. Mereka adalah orang yang konservatif dalam hal beragama, namun orientasinya bersifat duniawi. Keberhasilan beragama itu diukur dari seberapa banyak kita beramal sosial. Kelompok kedua adalah Salafis. Mereka sangat peduli terhadap kode dan ritual keberagaman. Orientasi keberagaman kelompok ini adalah semata-mata untuk akhirat, dan keselamatan itu terletak lebih pada keimanan daripada aktivitas sosial.
Berhadapan dengan Salafi adalah kalangan progresif yang percaya terhadap kompatibilitas Islam dengan Barat dan berusaha mengadopsi nilai dan ilmu dari Barat. Kelompok ini sangat peduli dengan teologi dan menjadikan intelektualisme sebagai jalan pembebasan dan keselamatan. Mereka adalah penentang terhadap penetapan syariat Islam, penganjur agar wanita aktif di publik dan tanpa adabnya pemisahan dari laki-laki. Menggunakan hijab hanya sebagian dari budaya Arab yang tidak wajib untuk diikuti, dan percaya bahwa pemerintah sekuler adalah sistem terbaik bagi umat Islam. Lantas apa hubungan kelompok ini dengan Muhammadiyah? Hubungannya adalah Muhammadiyah adalah salafis, namun tidak seperti salafis yang ada pada saat ini. Muhammadiyah adalah Puritan, tapi tidak seperti orang Puritan yang dikenal saat ini. Dan Muhammadiyah juga seorang progresif, namun tidak seperti seorang progresif saat ini. 4. For Culture and Humanity atau For Morality and Humanity. Morality and humanity adalah dua kata kunci jika orang hendak membaca atau mempelajari sosok yang bernama Ahmad Syafi'i Ma'arif. Persoalan moralitis yang menjadi perhatian Buya Syafi'i sepanjang hidupnya dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu moralitas bernegara, moralitas dalam pergaulan antar umat beragama atau antar umat yang memiliki keyakinan dan identitas berbeda, dan yang terakhir moralitas dalam pergaulan dengan mereka yang memiliki agama dan keyakinan yang sama. 5. Perempuan dan liberalisme di Muhammadiyah. Penentangan warga Muhammadiyah terhadap gender equality terlihat lebih nyata ketika dalam pemilihan 39 calon pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2005-2010. Tak ada satupun nama perempuan yang terpilih. Tidak adanya perempuan dalam pimpinan Muhammadiyah adalah suatu kasus. Kasus lain yang lebih menyedihkan adalah sikap-sikap para peserta terhadap peran perempuan yang mencoba menyampaikan pendapat-pendapatnya. Mereka berargumen bahwa jika perempuan ingin menjadi pimpinan Muhammadiyah, maka langkah pertama yang harus mereka ambil adalah membubarkan dulu organisasi Asianya, baru setelah itu bersama-sama kompetisi dalam perebutan kepemimpinannya. Namun kini Muhammadiyah sudah berubah. Bila dulu ia dianggap sebagai neraka bagi kaum konservatif radikal, ini ia bisa menjadi surga atau rumah yang nyaman bagi orang-orang garis keras. Mungkin benar apa yang pernah diramalkan oleh M.C. Reflex bahwa menjelang umurnya yang sahabat ini, Muhammadiyah sepertinya akan mengalami the real split. Masih terlalu dini memang untuk menilai nasib Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010. Namun setidaknya fenomena Muktamar ke-45 bisa digunakan sebagai langkah untuk membaca era baru Muhammadiyah. Wallahul alam. 6. Muhammadiyah perlu ijtihad baru. Upaya menggegaskan ijtihad gerakan adalah satu dari sekian wacana yang muncul dalam Kongres Penelitian Internasional mengenai Muhammadiyah atau International Research Congress on Muhammadiyah atau IRCM. Pada penyelenggaraan IRCM ditemukan fakta yang mengagetkan dari data survei. Sadarkan beberapa panelis mereka menunjukkan bahwa jumlah keanggotaan Muhammadiyah dengan NU ternyata tidak terpaut sekitar 10 juta jumlah keanggotaan Muhammadiyah. Angka keanggotaan yang sedikit itu tentu memiliki dampak jika kita berefleksi pada awal pendirian Muhammadiyah. Memang jumlah keanggotaan organisasi Islam ini tidak pernah besar, tapi dengan angka sedemikian itu tentu mempengaruhi perpolitikan nasional. Selain autokritik terhadap Muhammadiyah, terdapat kelebihan Muhammadiyah yang mendapat apresiasi dari para peneliti pertama yang paling tanpa organisasi ini sudah mendunia. Meski masih pelan jika dulu para pemikir Indonesia masih berpikir tentang Islam dalam lingkup Indonesia, ini para generasi muda Muhammadiyah berpikir untuk menampilkan Muhammadiyah di
masyarakat global. Kedua, minatsu di kemuhammadiaan yang dilakukan para sarjana lebih beragam, tidak hanya dilihat dari aspek politik dan ekonomi Muhammadiyah, tetapi juga pada aspek spiritual, filantropi, dan isu perempuan. Demikian dari bedah buku dari kami. Billahi fisabilil haq fastabil